Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, tsumma amma ba'du. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak, para pemuda, jamaah kajian di Masjid Salman Al-Farisi rahimani Allah wa iyyakum, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah atas segala karunia, segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, alhamdulillah. Nikmat hidayah, nikmat sunnah, nikmat kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini. Demikian nikmat kesehatan, alhamdulillah Allah berikan kesehatannya. Allah berikan waktu luang untuk kita isi dengan berbagai ketaatan di dalamnya. Dan juga nikmat-nikmat lain yang sangat banyak sekali yang tidak terhitung jumlahnya. Dan alhamdulillah, di pagi hari yang berbahagia ini kita bisa kembali berkumpul di tempat yang penuh berkah ini, di masjid yang kita cintai ini, dalam rangka untuk kembali mengkaji ilmu-ilmu Islam yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga di majelis ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah mereka sampai hari kiamat nanti. Kaum muslimin rahimakumullah, seperti biasa kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Al-Kabair, kitab yang berisi tentang dosa-dosa besar yang tentunya ini semua wajib kita berusaha menjauhinya. Karena siapapun yang terjerumus ke dalam dosa-dosa besar, tentu dia akan menjadi orang yang celaka, binasa, merugi di dunia dan juga di akhirat nanti. Nah, dosa besar yang akan kita bahas di kesempatan ini adalah tentang qadful muhsanat atau tentang al-qadhaf, ya, yang sering masyhur dikenal oleh para ulama, itu tentang al-qadhaf. Apa itu maksudnya al-qadhaf? Insya Allah kita akan jelaskan nanti, ya, di kesempatan yang mulia ini. Nah, Islam adalah agama yang paripurna, agama yang sempurna, agama yang telah mengatur seluruh urusan hidup manusia, agar manusia mendapatkan kemaslahatan, mendapatkan kebaikan, bahkan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat nanti. Jadi tidak ada satupun ajaran dalam Islam yang mengajak kepada keburukan. Tidak ada. Justru ajaran Islam mencegah seseorang dari perbuatan apa? Buruk seperti ini. Karena salah satu tujuan utama adanya syariat Islam ini, salah satunya adalah untuk menjaga kehormatan manusia, menjaga martabat dan nama baik manusia. Makanya Islam
sangat ketat sekali. Jangan sampai ada orang-orang yang berusaha mencemarkan nama baik manusia, cemarkan nama baik orang lain, apalagi mencemarkan nama baik sesama muslim. Bahkan disebutkan ya, memelihara lisan kita, memelihara tulisan di media sosial, ya, menjaganya dari sesuatu yang buruk, ya. Ini merupakan sikap seorang mukmin yang sebenarnya. Kita bisa melihat dalam hadis Nabi SAW, al-muslimun man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati, seorang muslim yang sesungguhnya adalah ketika muslim yang lainnya merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Kita lihat di zaman sekarang begitu mengerikan sekali. Banyak orang di media sosial begitu mudah mencela, mencaci maki, memfitnah, ya, bahkan mengucapkan kata-kata kasar dan kotor, padahal semua itu sangat dilarang di dalam Islam. Kita lihat di dalam hadis Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari, disebutkan bahwa menjaga kehormatan, melindungi kehormatan seorang muslim ini sangat dijaga di dalam agama Islam. Nabi SAW bersabda pada momen paling bersejarah, yaitu pada saat haji wada, haji perpisahan. Disebutkan dalam hadis tersebut, fa innallaha harrama 'alaikum dima'akum. Sungguh Allah telah mengharamkan atas kalian darah-darah kalian. Artinya darah sesama muslim tidak boleh ditumpahkan tanpa hak, ya. Wa amwalakum, pun demikian diharamkan harta-harta kalian, diharamkan dirampas secara paksa tanpa hak. Wa a'radakum, dan juga diharamkan kehormatan kalian. Untuk apa? Diharamkan untuk dicemarkan atau dirusak, ya, kehormatan atau nama baik seseorang. Kahurmati yaumikum hadza, seperti haramnya pada ini, ya, di haji wada tersebut. Fi syahrikum hadza, di bulan ini, di bulan haram. Fi baladikum hadza, di kota ini, di kota Mekah. Ya, jelas, ya, Nabi SAW menegaskan bahwa haram hukumnya mencemarkan nama baik orang lain, memfitnah orang, ya, menuduh orang tanpa bukti, haram, ya. Disebutkan di sini haram selamanya sampai hari kiamat. Sesama muslim saling mencemarkan nama baik mereka, seperti itu. Bahkan kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita lihat dalam konsep maqasidus syar'iyyah, tujuan-tujuan syar'i yang diturunkannya syariat Islam ini, itu ada 5. Yang pertama adalah hifdzul din, menjaga agama. Yang kedua adalah hifdzun nafsu, menjaga jiwa. Yang ketiga hifdzul aqli, menjaga akal. Yang keempat hifdzul mal, menjaga harta. Dan yang kelima adalah hifdzun nasl, yaitu menjaga keturunan. Salah satunya yang terekam dalamnya adalah hifdzul ilm, menjaga kehormatan. Jadi jelas Islam sangat tegas, sangat sempurna, sangat menjaga agar kehormatan seorang muslim tidak dirusak, tidak dicemarkan. Bahkan Islam melarang, ya, orang-orang Islam untuk melakukan hal yang demikian. Karena kenapa? Karena sesuatu yang berat dan Islam. Kita bisa melihat nanti di ayat dan juga hadis. Ya, jadi intinya Islam, ya, menetapkan sanksi yang tegas. Karena saking beratnya perbuatan mencemarkan nama baik orang lain. Nah, dengan adanya hukuman tersebut menandakan ini bukan dosa sepele. Yaitu dosa apa tadi? Al-Qadhaf. Apa yang dimaksud Al-Qadhaf? Kita bisa melihat di definisi. Secara bahasa, Al-Qadhaf artinya adalah ar-ramyu bil hajar au ghairihi minal ajsami sadbah,
melempar dengan batu atau satu benda yang keras ya dari tempat yang jauh. Ini secara bahasa. Melempar benda, melempar batu, melempar apa istilahnya, sesuatu yang keras yang mungkin saja ini membuat orang yang terkena lemparan tersebut bisa berdarah atau minimal apa namanya memar ya seperti ini. Nah ini secara bahasa dari qadhafa yang tipu qadfan ya, melempar dengan batu atau benda keras lainnya dari tempat yang jauh. Nah, ketika al-qadhaf disebutkan oleh para ulama fikih, maka ini maknanya bukan melempar dengan batu, namun melempar dengan tuduhan. Ini tuduhan lisan atau disamarkan dengan apa? Dengan tulisan. Kita bisa melihat di dalam definisi para fuqaha ya, para ahli fikih. Yang dimaksud dengan al-qadhaf adalah ar-ramyu bizina aw binafin nasab fi'lan aw qawlan ada jihati syadmi wa ta'yir. Jadi maksud dengan qadhaf adalah tindakan menuduh seseorang, di mana seseorang tersebut ya tentu dikenal dengan keimanannya, orang saleh, orang yang jauh dari perbuatan buruk, ya perbuatan fahish, perbuatan zina, jauh, orang yang mampu menjaga kehormatannya. Dituduh dengan apa? Dituduh dengan perbuatan zina. Jadi menuduhnya telah melakukan apa? Perzinahan. Atau bina nasab, pembatalan, ini penapian nasabnya. Kalau bahasa sekarang mungkin anak zina gitu ya, anak zina seperti itu. Jadi seakan-akan memutus apa? Urutan nasabnya seperti itu. Baik secara fi'lan atau qawlan, baik secara ucapan atau perbuatan. Maksudnya sini baik secara terang-terangan menurutnya atau dengan bentuk kiasan, dengan bentuk sindiran, sama saja. Kalau jelas mengarah kepada tuduhan zina tersebut. Ala jihati syadmi wa ta'yir, dengan maksud untuk mencela atau menghinanya. Jadi tujuannya pun ya menuduh berbuat zina dengan maksud untuk merusak kehormatannya. Ini jelas sekali ya. Jadi ada pengalihan makna yang secara eksplisit hampir mirip ya, melempar. Kalau secara bahasa melempar dengan batu, kalau secara istilah melempar dengan apa tadi Pak? Tuduhan, menuduh, sama saja. Bahkan disebutkan di sini ya, melempar dengan tuduhan ini jauh lebih dahsyat dampaknya. Kalau melempar dengan batu atau benda yang keras mungkin ketika mengenai tubuh akan memar ya, atau berdarah mungkin, dan mungkin akan sembuh dengan berjalannya waktu. Tapi ketika menuduh, memfitnah ya, merusak martabat seseorang, ini rasa sakit di dalam hati ini sulit untuk hilang ya, beda dengan sakit di tubuh seperti itu. Ini jauh lebih menyakiti daripada hanya sekedar terlempar oleh benda misalkan ke fisik kita. Bahkan para penyair Arab dahulu pun sama ya, bahwa luka akibat tebasan pedang atau hantaman batu ini bisa disembuhkan oleh dokter, akan tetapi luka akibat sabetan lisan atau pencemaran nama baik ini akan terus berdarah selamanya. Ini mengerikan sekali Pak ya. Kadang sebuah pertikaian ini biasanya diakibatkan oleh lisan yang tidak dijaga. Sebuah peperangan bisa saja karena sebuah lisan yang tidak dijaga, ceplas-ceplos ya, mudah mengutuk, mudah memfitnah, mudah mencemarkan nama baik orang lain. Nah ini yang menjadi penyebab luka hati ini sulit untuk disembuhkan ya akibat lisan tersebut. Nah ini qadhaf, menuduh seseorang berbuat apa? Zina, berbuat fahisyah, padahal orang yang dituduh adalah orang baik-baik. Kaum muslimin rahimakumullah,
Kemudian dalam kitab ini, kitab Imam Az-Zahabi, kitab Al-Kabair, disebutkan wal qadfu huwa an yaqula limra'atin muslimatin, ya. Yang dimaksud dengan qadaf adalah seseorang mengatakan kepada seorang wanita muslimah yang taat, ya, hurratin, yang merdeka, bukan seorang budak, afifatin, yang menjaga dirinya jauh dari perbuatan fahish. Jadi betul-betul mampu menjaga dirinya dari perbuatan zina, seperti itu. Auli rajulin, atau mengatakan kepada seorang laki-laki. Jadi mengatakan kepada seorang wanita, misalkan ya zaniyah, wahai pezina, ya, padahal wanita tersebut wanita salihah, misalnya, ya, dikenal dengan kebaikan. Atau kepada seorang laki-laki yang saleh, ya zani, wahai pezina, ya, wahai laki-laki pezina, sama saja. Au yaqula li zawjiha, atau berkata kepada suami dari perempuan tersebut, ya zauja zaniyah, ya, wahai suami dari pezina, berarti menuduh istrinya pezina. Au liwadadiha, atau berkata kepada anaknya, kepada anak perempuan tersebut, ya ibna zaniyah, wahai anak dari wanita pezina, seperti itu, ya. Jadi perkataan-perkataan yang menuduh orang tersebut melakukan apa? Zina. Fa inna zaniyata hiyal qahbah, sedangkan gelar pezina ini hanya disematkan kepada pelacur, ya, seperti itu. Nggak pantas dituduhkan kepada orang-orang yang dikenal dengan apa? Kesolehannya, atau wanita solehah, nggak pantas. Faman qala rajulun aw imra'atin aw lisabiyyin hurrin, barang siapa yang berkata kepada seorang wanita atau kepada seorang laki-laki atau kepada seorang anak kecil dengan tuduhan-tuduhan tadi, ya, ya zani, ya zaniyah, ya ibna zaniyah, wahai pezina laki-laki, wahai pezina perempuan, wahai anak pezina. Atau bahkan di zaman sekarang, na'udzubillah min dzalik, ya, misalkan kepada seorang dikatakan wahai pelaku sodomi, misalkan, ya, seperti ini. Nah, ini tanpa bukti. Fa'alaihil haddu thamanuna jaldah, maka wajib baginya dicampur sebanyak 80 kali. Jadi dengan ucapan tersebut menuduh orang lain berzina, ya, menuduh orang lain melakukan perzinahan, pelacuran, seperti itu, tanpa ada bukti, maka wajib baginya dicampur berapa? 80 kali. Ini mengerikan sekali, ya. Cambukan mungkin dalam kehidupan kita, ya, belum pernah dicampur. Padahal apa? Cambukan di sini cambukan tanpa belas kasih. Artinya satu kali cambukan ini sungguh luar biasa sakitnya. Apalagi ini jumlahnya berapa? 80 kali cambukan. Illa an ya'tiya bibayyinah, kata Imam Az-Zahabi, kecuali dia mendatangkan bukti, mampu mendatangkan bukti, sehingga dia tidak dicambuk sebanyak 80 kali tadi, ya. Apa buktinya? Wal bayyinatu kama qala Allah Ta'ala arba'atu syuhada. Jadi buktinya sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, yaitu 4 saksi, ya, harus ada 4 saksi. Yashhaduna basaran bisihar, jadi mereka langsung menyaksikan dengan mata kepala sendiri, dalam kondisi mata mereka sehat, ya, fisik mereka sehat, langsung melihat apa? Perbuatan zina atau perbuatan tadi, maaf, ya, sodomi, seperti itu, ya, langsung lihat. Fa illam ya'ti bil bayyinah julida, ya, kalau dia tidak mampu mendatangkan bukti, maka hendaknya dia apa? Dicambuk. Idza talabahul maqduf bidari, jika yang dituduh itu, yakni apa? Mengajukan hal demikian kepada hakim, ya, baru orang tersebut berhak untuk dicambuk, seperti itu. Kaum muslimin rahimahullah,
Kita lihat dalam Al-Quran tentang masalah qadhaf ini, bahwa Al-Quran secara tegas ya, mengharamkan perbuatan al-qadhaf, menuduh orang lain yang baik-baik ya, yang soleh atau solehah dituduh dengan perbuatan apa? Zina. Kita bisa melihat di surat An-Nur ayat keempat, bisa dibuka ya, silahkan, di surat An-Nur ayat keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina yarmunal muhsanat tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum tsamanina jaldah. Orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, wanita salihah, dituduh berbuat zina, lalu mereka tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, maka deraklah mereka, cambuklah mereka, yani yang menuduh tersebut, dengan 80 kali cambukan. Wala taqbalu lahum syahadatan abadan, dan janganlah kamu menerima persaksian mereka selama-lamanya. Jadi tidak pantas orang-orang yang suka menuduh tersebut dijadikan sebagai saksi, saksi pernikahan, saksi di pengadilan, nggak pantas. Kenapa demikian? Wa ulaika humul fasiqun, dan mereka itulah orang-orang yang fasik, orang-orang yang sudah dikatakan hilang keadilannya, orang-orang yang sudah dikatakan hilang kejujurannya, nggak pantas dijadikan sebagai saksi ya. Nggak pantas orang-orang yang sudah hilang murahnya ya, kewibawaannya, keadilannya, jadi nggak pantas. Makanya disebutkan apa? Orang-orang seperti itu orang-orang fasik, orang-orang yang sudah hilang, kalau bahasa sekarang, legitimasinya ya, sifat adil dalam dirinya udah hilang dengan suka menuduh orang lain dengan perbuatan apa? Zina. Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslamu fa innallaha ghafurur rahim. Kecuali, nah dikecualikan, akan hilang sifat fasik dalam dirinya ketika dia bertobat kepada Allah, lalu memperbaiki apa yang sudah dirusaknya tersebut ya. Jadi bertobat, memperbaiki dirinya, memperbaiki kerusakan yang diakibatkannya, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jelas ya, kita bisa melihat di dalam ayat ini ya, Allah Subhanahu wa taala melarang sikap al-qadhaf. Bahkan ada hukuman yang diterapkan bagi mereka yang suka menuduh orang lain yang baik-baik dengan apa? Perbuatan qadhaf tadi. Ya, perbuatan zina tadi, itu berzina. Maka apa? Harus dicambuk 80 kali. Bahkan selain cambukan ada hukuman sosial tadi. Tidak boleh dijadikan sebagai saksi dalam urusan yang membutuhkan saksi. Ya, nggak pantas mereka dijadikan apa? Saksi, dan di akhirat mereka nanti akan mendapatkan siksa yang pedih. Kita akan sebutkan ayatnya nanti ya. Di akhirat mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Kita lihat di surat An-Nur masih ya. Surat An-Nur ayat 23, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali ancaman dan kemurkaannya bagi para pelaku apa tadi? Al-qadhaf. Allah berfirman, innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat, sungguh orang-orang yang menuduh berbuat zina pada wanita-wanita yang baik-baik, yang solehah, yang ghafilah. Ghafil itu kan dari orang yang lalai. Maksudnya apa? Orang yang tidak terbetik sama sekali untuk melakukan apa? Zina. Ya, tidak ada dari kebiasaannya untuk melakukan zina atau mengarah kepada perbuatan zina. Ini wanita-wanita yang dikenal dengan kesolehaannya, kebaikannya, pandainya dalam menjaga kehormatan, betul-betul, tapi dituduh apa? Berbuat zina. Kok bisa seperti itu? Ya, nah hanya dilakukan oleh orang-orang yang fasik, yang melakukan tuduhan tersebut.
Maka apa akibatnya? Lu'inu fid dunya wal akhirati wa lahum 'adzabun 'adzim. Orang-orang yang menuduh tersebut mereka akan dilaknat. Maksud laknat, sering kita mendengar laknat. Maksudnya adalah dijauhkan dari rahmat Allah, jauh dari kasih sayang Allah, tidak akan ditolong, tidak akan dilindungi, tidak akan dirahmati, ya. Nah, ini orang-orang yang mendapatkan apa? Laknat. Laknat tersebut adalah di dunia dan juga di akhirat. Bahkan termasuk laknat tadi mendapatkan hukuman. Ketika dia tidak mendatangkan bukti, hukumannya dicambuk 80 kali, termasuk laknat. Tidak dijadikan saksi, ya, termasuk orang-orang fasik. Ini semua termasuk bagian dari laknat di dunia dan juga laknat di akhirat. Apa laknat di akhirat? Salah satu bentuknya azabun azim. Mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Ini termasuk bagian dari laknat di akhir. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas apa yang mereka dahulu kerjakan. Jadi ketika di akhirat nanti mulut kita ini akan jadi apa? Yang menjadi tangan kita, kaki kita, agar tidak bisa bergila. Kalaupun lisan berucap, maka dia tidak bisa bergila, tidak bisa berbohong, tidak bisa melakukan tipu daya, ya. Jadi semuanya akan menjadi saksi dengan kesaksian yang benar. Dulu, ya, saya menuduh si fulan melakukan zina, menuduh anak, misalkan seorang anak sebagai anak zina dan sebagainya. Nah, ini semua akan menjadi saksi. Di hari itu Allah akan memberikan balasan yang setimpal menurut yang semestinya. Jadi al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal perbuatan. Suka menuduh orang lain dengan perbuatan buruk, maka di akhirat dia pun akan mendapatkan balasan yang setimpal berupa apa tadi? Siksa yang pedih seperti itu. Nah, ayat ini memberikan peringatan kepada kita bahwa tidak boleh kita bermudah-mudahan dalam mencemarkan nama baik orang lain, apalagi kalau kita hanya ikut-ikutan saja, ya, menuduh orang lain tanpa bukti, menuduh orang lain berbuat keburukan hanya sekedar ikut-ikutan, sama saja hukumnya. Dia akan mendapatkan laknat Allah di dunia, laknat Allah di akhirat, seperti itu. Nah, dengan adanya laknat tersebut menunjukkan bahwa perbuatan al-qadab ini hukumnya haram, termasuk dosa besar. Karena definisi dari dosa besar adalah satu dosa yang jika di dalamnya ada salah satunya apa? Laknat Allah atau laknat Rasul, maka ini termasuk bagian dari jajaran apa? Dosa-dosa besar. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, ancaman keras tentang buruknya perbuatan al-qadaf juga ditegaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibu as-sab'al mubiqat." Jauhi oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Jadi kalau dilakukan pasti pelakunya akan binasa di dunia dan di akhirat. Jauhi. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa saja 7 dosa besar yang wajib dijauhi tersebut? 7 dosa besar yang akan membinasakan tersebut. Qala, maka beliau bersabda, asyirku billah. Yang pertama kesyirikan, perbuatan menyekutukan Allah. Jadi dia beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah. Ya, padahal Allah yang telah menciptakannya, Allah yang telah memberikan rezeki kepadanya, namun dia malah meminta kepada selain, takut kepada selain Allah,
takut kepada roh-roh gentayangan, takut kepada Nyi Roro Kidul, takut kepada jin penunggu pohon keramat, penunggu batu keramat, takut kepada jin yang ada dalam keris. Nah, ini hati-hati. Ini jelas ada rasa takut kepada selain Allah yang termasuk bagian dari kesyirikan. Apalagi sampai nyata yang meminta langsung kepada tadi, meminta keselamatan kepada Dewi Sri misalnya, kepada Nyi Roro Kidul, kepada penunggu gunung tertentu misalkan ya. Nah, ini jelas-jelas bentuk kesyirikan. Wasihru yang kedua adalah perbuatan apa? Sihir, apapun bentuknya ya. Sihir-sihir yang ada segala bentuknya, bahkan jimat-jimat pun ini adalah dosa besar yang membinasakan. Wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang diharamkan untuk ditumpahkan kecuali dengan hak ya, kecuali dengan alasan syariat. Seperti misalkan orang yang berzina, zina muhsan ya, sama-sama sudah menikah atau pernah menikah, maka hukumannya dirajam sampai mati. Kan ini menumpahkan darah, tapi benar, dibenarkan oleh syariat. Atau misalkan orang yang murtad ya, keluar dari agama, dalam Islam orang yang murtad ya hukumannya seperti dibunuh ya. Cuma kan tidak ada hukum yang diterapkan di zaman sekarang ini seperti itu. Orang begitu bebas ya keluar dari Islam, padahal dalam Islam ya orang murtad hukumannya adalah dibunuh seperti itu. Nah, ini hak ya dengan kebenaran atau dengan ketentuan syariat. Wa aklur riba, dan dosa memakan riba, sama 7 dosa yang membinasakan. Wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahfi, lari dari medan pertempuran ketika perang sedang berkecamuk, dia malah lari ya, bukan karena siasat tapi karena pengecut seperti itu ya. Wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, dan menuduh ya wanita yang baik-baik, wanita yang merdeka, yang menjaga kehormatannya, yang beriman, yang bersih dari perbuatan zina, dituduh berbuat zina. Nah, ini adalah dosa-dosa yang membinasakan pelakunya di dunia dan di akhirat. Tapi kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian kita kembali ke definisi yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi sebelumnya, di mana ada beberapa hukum penting yang terkandung dalam definisi tersebut. Yang pertama tentang kriteria orang yang dituduh. Ya, orang yang dituduh, korban kita katakan. Apa kriterianya ya sehingga orang yang menuduh berhak dicambuk sebanyak 80 kali. Nah, yang dituduhnya harus memenuhi kriteria ya sehingga yang menuduh berhak mendapat hukuman, yaitu seorang muslim yang dituduhnya korbannya, atau muslimah yang merdeka, yang balik, berakal, yang soleh ya, yang menjaga iffah, menjaga kehormatannya, pandai menjaga diri dari perbuatan apa? Perbuatan keji, perbuatan fahish. Jangankan berzina misalkan, pacaran saja tidak ya, dekat dengan laki-laki yang bukan mahram saja tidak, tapi malah dituduh apa? Berbuat zina. Nah, ketika yang dituduhnya memiliki kriteria tersebut, artinya orang yang baik-baik, yang salehah ya, kalau wanita, kalau laki-laki yang saleh, yang menjaga kehormatannya, dituduh tanpa mendatangkan bukti, berhak bagi yang menuduh mendapatkan hukuman cambuk 80 kali. Dan cambuk ini ya dilakukan oleh pemerintah Islam ya, pemerintah Islam yang sah, bukan sembarang. Ketika mendapati ada orang yang dituduh ya misalnya, lalu tidak terbukti, lalu yang menuduh
diseret oleh masyarakat misalkan ya, dicambuk ramai-ramai. Nah ini bukan seperti itu, tapi apa? Oleh pemerintah Islam yang sah. Meskipun ya di zaman sekarang banyak sekali ya negara-negara yang tidak menerapkan hal ini, tidak menerapkan hukum cambuk bagi orang yang melakukan apa tadi? Al-qadhaf tadi. Tapi kalau ada ya seperti itu, yang dituduhnya harus memiliki kriteria. Nah, jika yang dituduh adalah orang yang terang-terangan berbuat maksiat, terkenal seorang pezina atau pelacur, ya, maka di sini kata para ulama, orang yang menuduh tidak dikenai hukuman, tapi dia diberikan hukuman efek jerah supaya gak menjadi orang yang gampang menuduh orang lain, meskipun yang dituduh memang pelacur atau pezina, tapi ada hukuman tersendiri. Mungkin dia bekerja sosial atau apa istilahnya seperti itu, tapi hukuman cambuk tidak, karena yang dituduhnya tidak, jadi apa tadi, tidak terpenuhi syaratnya, ya. Jadi orang yang dituduhnya ini orang yang memang terang-terangan berbuat maksiat, pezina atau orang yang suka yang melacur seperti itu ya. Nah seperti itu. Jadi kalau demikian yang menuduh ini tidak dikenai hukum cambuk tadi, hanya dihukum jadi supaya dia tidak mudah ya, tidak mudah menuduh siapapun ya nantinya. Tapi kaum muslimin rahimakumullah. Lalu bentuk tuduhannya pun ini ada dua lafaz. Artinya biasanya seseorang pernah mendapatkan hukuman tersebut ketika dia melakukan lafaz tuduhan dalam dua bentuk atau salah satunya. Yang pertama bentuk sharih, bentuk yang terang-terangan tadi disebutkan dalam definisi Imam Az-Zahabi, wahai pezina, wahai wanita pelacur. Nah ini jelas ya, tuduhan yang tidak samar lagi, gak ada kata-kata kiasan atau majaz atau sindiran, jelas ini langsung mengatakan apa? Pezina, pelacur, ya, pelaku sodomi dan sebagainya. Nah, ini jelas tidak ada kesamaran. Nah, ini namanya lafaz yang sharih, terang-terangan seperti itu. Dan ada juga lafaz kinayah atau sindiran, ya, tidak secara langsung mengatakan zina. Misalkan mengatakannya kepada suaminya, wahai suami seorang wanita pezina, berarti menganggap istrinya adalah apa? Pezina. Secara tidak langsung kan? Atau kepada anaknya, wahai anak dari wanita pezina. Ini menganggap bahwa ibunya adalah seorang pezina, seperti itu. Ini namanya kata para ulama kinayah, ya, sindiran, tidak langsung, tapi tetap di dalamnya menuduh seseorang melakukan apa? Zina, padahal apa? Kalau dia tidak mendatangkan bukti, ya, dia berhak mendapatkan apa? Hukuman. Kemudian yang selanjutnya, ya, ini beban pembuktian sangat berat. Gak boleh seorang menuduh begitu saja. Mana buktinya? Ya, karena segala sesuatu harus ada bukti. Gak ada bukti, gak bisa. Bahkan apa? Seorang yang menuduh istrinya berzina tanpa bukti, maka dia harus bersumpah. Dia bersumpah bahwa apa? Istrinya berzina, dan sumpah yang kelima dia mengatakan laknat Allah kepadaku jika berdusta. Nah ini, jadi berhak mendapatkan laknat Allah kalau dia dusta dalam tuduhannya seperti itu kepada istrinya atau istri kepada suami, seperti itu ya. Harus ada sumpah li'an, sumpah saling mendapatkan apa? Laknat jika berdusta. Jadi ini buktinya berat sekali, yaitu apa? Mendatangkan 4 orang saksi laki-laki dewasa, adil, normal penglihatannya, ya. Ini harus mendatangkan 4 orang saksi tersebut. Jika tidak, berhak mendapatkan 80 kali cambukan tadi. Bahkan kata para ulama, tidak boleh kurang dari 4. Misalkan datang 3 orang saksi,
ya, maka tetap dia berhak mendapatkan cambukan. Kenapa? Tidak terpenuhi syarat saksi, yaitu harus 4 orang laki-laki seperti ini. Bahkan dikatakan para ulama, kalau dia mendatangkan 4 saksi, yang 3 mengatakan melihat, yang keempatnya mengatakan tidak melihat, maka yang 3 saksi ini sama-sama berhak mendapatkan apa? Cambuk. Dia sebanyak 80 kali cambuk. Ini disebutkan dalam riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi berat sekali, ya, berat masalah tuduhan ini. Karena kerusakannya besar sekali. Ketika seorang dituduh berzina, otomatis martabatnya turun. Pandangan masyarakat kepadanya akan apa? Ya, dia akan dibenci, dikucilkan. Bahkan keturunan-keturunannya pun akan dikatakan keturunan berzina dan sebagainya. Ini berat sekali. Makanya apa? Syarat untuk membuktikannya pun ini 4 orang saksi laki-laki adil melihat langsung perbuatan tersebut, ya. Dan juga disebutkan dalam kitab fikih, penjelasan saksinya harus betul-betul jelas tanpa ada kinayah. Jadi betul-betul si fulan begini dan begitu, ya, dijelaskan secara detail. Bahkan kalau ada 4 orang saksi, dia terbebas dari apa? Dari hukuman derah 80 kali tersebut. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, yang selanjutnya syarat hukuman terjadi, ya, jika yang dituduh tersebut mengadukan kepada hakim, menuntut si fulan harus dihukum cambuk karena tidak terbukti. Tapi kalau tidak ada tuntutan dari si korban, dari yang dituduh, maka tidak ada hukuman, ya. Hanya tadi taksir saja, efek jerak, ya, hukuman sosial, atau dikatakan si fulan ini pendusta, misalkan dia seperti itu. Tapi hukum cambuk tidak diberikan. Kenapa? Tidak ada tuntutan dari korbannya, seperti itu. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, sedikit lagi, di zaman sekarang ini, ya, kita bisa melihat banyak sekali orang yang begitu mudah sekali menuduh, memfitnah, ya, mengatakan si fulan berzina, pelacur dan sebagainya dengan tulisan-tulisan di media sosial. Begitu mudah sekali, ya, betul kan? Si fulan karena penampilannya pelacur, berzina, padahal dia tidak mau mendatangkan bukti, tidak memiliki saksi, 4 orang saksi yang melihat bahwa betul laki-laki ini berzina, perempuan ini berzina, tidak memiliki saksi. Tapi begitu mudah sekali orang-orang apa? Mudah menuduh, memfitnah, ya, mencaci maki orang lain dengan tuduhan zina dan yang semisal. Padahal perbuatan tersebut sama, termasuk kategori apa tadi? Al-qadhaf, menuduh perbuatan zina kepada laki-laki atau wanita yang belum tentu mereka melakukan zina, kecuali memang ada saksi, yang 4 orang saksi yang melihat langsung bahwa si fulan atau si fulana melakukan apa? Zina. Intinya kaum muslimin rahimakumullah, di zaman sekarang ini kita harus pandai-pandai menjaga lisan kita, pandai-pandai menjaga tulisan kita di media sosial. Karena ingat, setiap perkataan, setiap tulisan, ya, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kalau kita lihat dalam hadis, ini mengerikan sekali, ya. Disebutkan dalam hadis, innal 'abda la yatakallam bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha finnar ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Seorang hamba berbicara dengan satu kalimat yang dia tidak jelas apa yang ada dalam kalimat tersebut, ternyata itu dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah. Satu kalimat, misalkan zina, ya, apalah pelakor, bahasa sekarang lah, menuduh orang tanpa bukti. Ternyata dengan sebab satu kalimat tersebut dia tersungkur ke dalam api neraka, ya, dia selama 70 tahun. Karena satu kalimat yang dianggap sepele.
Ya mungkin setelah menulis kalimat tersebut dia ketawa-ketawa sedikit ini, ketawa-ketawa, senyum-senyum dia karena puas mengungkapkan kalimat yang belum tentu terbukti seperti itu. Maka hati-hati, hati-hati dengan perkataan kita, hati-hati dengan tulisan kita, ya, hati-hati dengan perbuatan kita. Karena ingat Nabi SAW memberikan nasihat yang begitu berharga. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik, atau kalau tidak mampu berkata yang baik, lebih baik apa? Diam, itu lebih selamat. Karena setiap perkataan, setiap tulisan ini sulit untuk kita kembali. Mungkin tulisan dihilangkan, namun orang sudah membaca, terlanjur sakit hati, ini akan merusak hubungan sesama muslim seperti itu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita agar kita memiliki akhlak yang baik dan dijauhkan dari akhlak yang buruk, yang termasuk tadi dijauhkan dari perbuatan al-qadhaf, suka menuduh orang lain dengan tuduhan tanpa bukti. Ya amin ya rabbal alamin. Demikian, silahkan, mungkin ada yang mau ditanyakan seputar apa yang dibahas tadi, silahkan. Silakan. Orang itu kita bertahu apakah Nah, tentang taubat ini berarti Pak ya? Tentang taubat atau tentang apa tadi? Jadi seseorang sebelum meninggal dia bertobat, apakah tobatnya diterima? apakah di lingkungan kita itu kan dari awal itu kan banyak campur dengan syirik. Nah itu tentunya juga kita lepas dari situ. Jadi pasti kenyataannya itu syariat itu begitu gitu. Jadi pada akhirnya itu dia menjalankan sholat tobat meninggal. Diampuni atau enggak? Oh, nah, jazakallahu khairan ya. Tapi betul deh ya, kita hidup di zaman ketika banyak sekali kemaksiatan terjadi, baik kemaksiatan yang sudah dimaklumi atau bahkan kemaksiatan dalam agama ya, seperti amalan-amalan yang tidak disyariatkan atau apapun itu ya, sudah banyak istilahnya tersebar di tengah-tengah masyarakat kita ya, seperti itu. Lalu ternyata seorang terjerumus dalam perbuatan tersebut ikut-ikutan karena lingkungan misalkan ya, yang memang demikian. Nah, kebetulan sebelum meninggalnya dia bertobat kepada Allah. Maka ingat ya, taubat diterima ketika dua hal belum terjadi. Ya, itu apa? Ketika nyawa belum sampai kerongkongan, maka taubat diterima. Dan ketika matahari belum terbit dari mana Pak? Dari barat, maka taubat diterima. Tapi kalau nyawa sudah di kerongkongan, matahari sudah terbit dari barat, maka taubat tidak akan diterima. Jadi sekafir apapun seorang, ya, sekafir apapun seorang, sejahat apapun seorang, ketika di akhir hayatnya dia bertaubat masuk Islam, atau seorang muslim yang bersuka berbuat jahat taubat sebelum matinya, maka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali ketika sakaratul maut misalkan ini nyawa sedang di kerongkongan, maka ini tidak akan diterima. Ya, jadi apapun itu, apapun dosa yang dilakukan, kesyirikan, ya, kekafiran, kemunafikan, dosa-dosa besar, kalau kita betul-betul sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah, Allah Maha menerima taubat. Maka disebutkan dalam ayat, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah
Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu ghafurur rahim. Jadi wahai orang-orang yang melampaui batas, melakukan dosa-dosa, bahkan dosa-dosa besar yang lakukan, jangan berputus asa dari rahmat Allah, menganggap bahwa kayaknya Allah tidak akan mengampuni. Jangan berputus asa, ya. Karena apa? Allah mengampuni dosa semuanya, jami'an. Karena semuanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi selama nyawa belum dikerongkongan, dosa sebesar apapun yang membumbung tinggi ke langit, bahkan kalau dia betul-betul bertaubat kepada Allah, Allah akan terima taubatnya. Ampuni semua dosa-dosa, ya, jika memang syarat-syarat taubat dia penuhi. Menyesal, ya, pernah berbuat demikian. Kalau mampu sebelum matinya dia mengganti dengan amal-amal kebaikan, ya, dia berbuat baik kepada orang-orang yang dulu dia berbuat buruk kepadanya. Nah ini, jadi syarat-syarat taubatnya dipenuhi, insya Allah semua dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah seperti itu, insya Allah, ya. Jadi kalau sebelum sakaratul maut, ya, sebelum nyawa sampai kerongkongan, ketika dia bertobat, dosanya akan diampuni oleh Allah. Demikian mungkin karena sudah menjelang siang, ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.